podcast Aden Lubis. Biro jodoh menikah, malu bertanya sesat di jalan, malu mencari jodoh disesatkan setan. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan cerita kehidupan untuk kita ambil pelajarannya buat cerminan kita di kehidupan sehari-hari. Semoga podcast ini bermanfaat untuk Anda, khususnya yang mau menikah ataupun yang sudah berumah tangga. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Ada nggak untuk membuka hati kembali untuk laki-laki setelah ini? Atau masih trauma? Enggak, gini Kak, gini kan aku kan habis sama dia kan November udah selesai kan. Nah, aku tetap butuh penggantinya kan Kak. Sedangkan ibuku itu gimana ya, takut aja kalau kan aku kan nggak jadi gagal nikah, takutnya nanti aku nggak laku terus jadi perawan tua, takutnya ibuku. Nah aku kan orangnya nggak tegaan Kak, aku kan juga sayang banget sama ibuku. Akhirnya aku cari cowok lah lewat aplikasi. Tahu kan? Aplikasinya jadi sebutin Bu. Terus. Enggak, ini kan aplikasi kencan aja gitu kan. Oke. Nah, aku jadi malu. Ya nggak apa. Di bawahnya banyak ya jomblo. Ada 4 juta memandang loh. Kenapa nggak langsung kerja di sini itu aja? Enggak, gini loh Mas Aden. Bentar dulu. Ini cerita dulu. Nah, kan soalnya aku ngedengerin ibuku tadi. Akhirnya di aplikasi kencan ini aku kenal cowok banyak yang nge-DM, terus banyak juga yang minta nomor WA, aku kasih. Nah, di salah satu cowok ini aku ada yang cocok Kak, ada yang cocok satu. Terus? Nah, boleh sebut nama nggak? Boleh. Kan namanya nggak banyak yang sama. Nggak ada yang nuntut nanti. Aman. Iya, namanya tuh Bayu. Nah, jujur ya Kak ya, aku tuh baru ini ngerasain gimana ya, kayak seneng banget, nyaman bahagia. banget. Iya bahagia, dari dia, dari orang tuanya juga kayak gitu. Awalnya kan cuma kenal lewat aplikasi kencan, terus dia memang niat cari yang serius, dan aku bilang kan pengalaman gagal nikah gara-gara hitungan ini kan. Aku bilang ya nggak apa-apa, kita jalanin, tapi seandainya kalau hitungannya nggak cocok, ya maaf, nggak bisa lanjut, kayak gitu kan bahasanya. Hitungan nggak cocok tuh maksudnya sama kayak yang tadi weton ya. Neton Jawanya itu. Iya. Takutnya kan nanti gitu ya? Iya, sesusah itu loh Kak. Aku kenal banyak cowok di aplikasi kencan, itu nggak ada yang cocok. Wetonnya pasti ketemunya jelek gitu loh. Yang orang Jawa pasti tahu weton-weton yang nggak boleh nikah itu weton apa aja, itu pasti tahu orang Jawa. Oh gitu ya. Iya, terus habis itu aku kenal kan sama dia. Awalnya dia tuh ngajak mainnya nonton film ke Sams. Oh, astagfirullah, gak boleh disebut ya, maaf. Pokoknya bioskop lah intinya, nonton. Kita nonton film horor waktu itu. Terus aku diajak main, diajak jalan, diajak cari makan kayak gitu. Intinya kayak dia tuh segimana ya, padahal kita tuh baru ketemu. Royal gitu ya? Iya, royal. Ya Beliau sama ceritanya. orang mana? Orang Nganjuk juga. Oh dekat. Orang Nganjuk juga. Terus dari pertemuan itu aku cocok, dia juga cocok. Akhirnya kan dia tuh kerjanya juga di koperasi, tapi beda loh Kak ya, bukan di koperasi yang aku ambil pinjaman ini, bukan, beda di daerah Kediri gitu. Jadi setiap Sabtu Minggu kan dia libur. Nah, setiap Sabtu atau hari Minggu dia tuh pasti ngajak aku main kayak gitu, kita main. Terus di minggu kedua kita ketemu, dia ngajak aku main ke daerah Nganjuk. Di daerah Nganjuk kan banyak wisata pegunungan gitu, jadi aku suka aja wisata alam, pantai. Aku kan suka aja, gimana ya,
suka view-nya gitu loh Kak, yang estetik kayak gitu. Nah terus gimana ya, aku lama-lama kok seneng, ini anak nggak neko-neko juga, dan dia royal. Cuma dia tuh niatnya satu, pengen cari mantu buat ibunya. Nah aku sebenarnya mau dikenalin ibunya itu ya agak gimana ya Kak ya, kayak masih ragu karena kan karena aku pernah ngalami gagal nikah, jadi aku takut takut aja gitu loh, kalau gimana ya kedepannya ibunya itu terlalu nyaman sama aku, nanti nggak jadi, nanti sakit hati lagi, akhirnya nanti kayak gimana ya, kayak ngancem-ngancem lagi ceritanya kayak yang kemarin, ya kan, takutnya kan gitu kan Kak. Nah pada suatu ketika habis ngajak aku jalan itu loh Kak, dia itu sakit Kak, pulang-pulang itu sakit, mungkin kecapean ya Kak ya, karena kan perjalanannya lumayan jauh lah Kak. Ya nggak jauh sih, cuma kan seenggaknya dia yang nyetir kan, PP itu. Nah mungkin dia kecapean makanya dia sakit, terus dia pengen kalau aku apa ya, bahasa Jawanya tuh nyambangi, apa ya bahasa Indonesianya, Menjenguk. kayak gitu, menjenguk ya. Terus aku jenguk dia ke rumah kan, otomatis dia mau nggak mau aku pasti ketemu orang tuanya lah. Waktu aku ketemu orang tuanya tuh baik banget Kak. Aku baru kali ini, ya ampun, kan dari pengalaman yang kemarin ya Kak, punya calon mertua kayak gitu, terus ketemu lagi sama calon mertua yang kayak gini, rasanya tuh seneng banget gitu loh, sayang banget sama aku. Ya itu bukan maksudnya, bukan pertama kenal langsung sayang, enggak, maksudnya baru ngeliatin sifat baiknya gitu loh. Aku pulang dibawain makanan, bawain jajan-jajan kayak gitu, karena ya gimana ya, karena takut aku kurus, soalnya waktu itu aku tuh masih kurus banget Kak, karena kan habis habis putus dari dia itu kan, masih kurus aku itu. Terus Terus dari cowok yang pertama ya. nah terus sama si Bayu ini, hidup aku tuh mulai berubah Kak, hidup aku jadi berwarna, kayak hari-hariku sudah kembali. Iya, Teman-teman yang di kembali. bawah kalau pengen hidupnya berwarna cari Mas Bayu ya. Bukan. Bukan. Cari cowok yang namanya Mas Bayu pasti hidupnya berwarna. Bukan gitu. Maksudnya Terus. aku Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Biro Jodoh Menikah. Kami hanya melayani di saat live TikTok setiap malam pukul 8 malam hingga jam 9 malam. Dan bagikan ke teman-teman Anda, semoga Anda menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dan menolong mereka. Terima kasih yang sudah memberikan gift. Terima kasih yang sudah belanja di video kami di keranjang bawah. Semoga berkah, lancar rezekinya, sehat selalu, panjang umur untuk Anda. Amin. Allahumma amin.